Kita lanjutkan perbincangan kami pada siang hari ini bersama dengan Kapendam 5 Brawijaya Kolonel Armet Imam Haryadi. Pak Imam, tadi disebutkan ada target atau sasaran ya yang akan ditempuh atau yang ingin dicapai pada tahap kedua vaksinasi COVID-19. Bisa dibagikan juga sampai dengan detik ini juga untuk ketercapaian target itu sendiri seperti apa, Pak Imam? Gini Mas Rino, jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya target kita prioritaskan untuk gelombang kedua ini adalah aparat Babinsa. Seperti kami sampaikan tadi, Babinsa itu tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur, dan saya sampaikan tadi bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga mereka kita prioritaskan. Untuk prioritas pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini, dari Kodam 5 Brawijaya dialokasikan adalah 9.599. Jadi itu terdiri dari 33 kodam dengan fasilitas kesehatan di beberapa wilayah sudah kita data, mulai dari kesehatan Kodam 5 Brawijaya, Denkesya yang di Madiun, Denkesya Mojokerto, Malang, Surabaya. Total yang kita vaksinasi sampai dengan saat ini adalah 10.459, itu yang tervaksinasi. Jadi dari sasaran yang kita alokasikan adalah 9.599. Hari ini justru datanya adalah 10.459 orang. Yang terdiri atas prajurit TNI dan PNS yang ada di Kodam 5 Brawijaya. Kemudian perlu kami informasikan, lebih menariknya adalah bahwasanya animonya cukup tinggi dari keluarga besar TNI, baik itu prajurit ataupun PNS TNI. Di sini tercatat sekitar 11.164. Jadi 11.164 yang hadir pada saat vaksinasi tersebut. Namun tentunya karena memang tidak ada dalam skep penugasan, ya memang tidak bisa kita adakan vaksinasi, sehingga sekitar 441 orang ini tidak bisa kita vaksinasi, atau mungkin bisa kita bilang ditunda lah, mungkin siapa tahu ada vaksinasi. Kemudian data tersebut ada kelebihan, harusnya 9.599 kok. Yang tervaksinasi adalah 10.459. Karena memang di sini ada bantuan dari Dinas Kesehatan yang ada di masing-masing kota dan kabupaten, yang juga tentunya mendukung program kami juga. Sekali lagi pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan masing-masing kota dan kabupaten, sehingga kami tercapai 100% dan bahkan lebih dari target yang kita rencanakan. Oke, jadi ketercapaian sampai dengan saat ini sudah melebihi target yang ditentukan, karena memang adalah bentuk sinergi ya Pak ya, yang terbangun total antara teman-teman di TNI dan teman-teman di Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten kota. Mengapa bisa sudah lebih, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Imam, selama dosis itu mencukupi dan bisa disediakan juga oleh pihak Dinkes, maka itu bisa dilakukan. Animonya juga besar sekali ya, 11.441 tidak bisa kita layani. 441 tidak bisa dilayani karena itu tadi ada batasan-batasan ya untuk jumlah dosis yang disediakan. Baik Pak Imam, menarik ketika tadi Anda mengatakan bahwa selama perjalanan pandemi COVID-19 di Indonesia, utamanya juga di Jawa Timur, banyak juga prajurit yang terpapar seperti itu. Bisa disampaikan Pak seperti apa pada saat itu? Ceritanya, kemudian ada berapa, mungkin kalau ada datanya, kisah ini bukan bisa dibagikan masyarakat. Jadi memang pandemi ini kita rasakan bersama. Di awal-awalnya pandemi ini, di awal Maret ya, awal Maret 2020, ya kita sama-sama masih meraba-raba, harus kita akuin, kita sama-sama meraba-raba. Kita melaksanakan kegiatan deteksi dini dan cegah dini. Dan yang terdepan di dekat masyarakat adalah Babinsa. Sementara itu, kita pada saat itu obatnya pun juga kita masih belum tahu. Kemudian dikatakan jelas kita mengutamakan reaksi cepat aja pada saat itu ya. Di mana ternyata juga ada keterbatasan dari kita, keterbatasan dari prajurit saya. Prajurit kami yang di lapangan itu usianya mungkin
yang di teritorial ya, rata-rata mungkin sudah 35 tahun ke atas, atau 30 atau 40 tahun ke atas. Beda dengan prajurit yang ada di satuan tempur. Makanya pada beberapa waktu yang lalu itu ada instruksi dari Bapak Pangdam 5 Brawijaya untuk melibatkan pasukan tempur, dan itu menimbulkan pro kontra karena terminologi militer ini kadang-kadang masyarakat belum tahu, sehingga loh ini kok pandemi dengan pasukan tempur. Sebenarnya bukan itu, hanya istilah saja, istilah dalam militer. Kenapa kita libatkan pada saat itu? Karena kita mengevaluasi kok tinggi sekali angka kerugian personel kita di lapangan yang berasal dari pasukan teritorial. Jadi mereka ini dengan umur ya, umur itu tidak bisa memungkiri ya, tidak memungkiri bahwa kemampuan dan kesehatan tubuh kita kan pasti akan menurun, termasuk juga ada penyakit ikutan atau penyakit penyerta komorbid, sehingga begitu kita terlambat mengantisipasi COVID-19 ini, akhirnya bahkan kita sendiri juga turut banyak mengalami kerugian personil, dan mungkin di atas 40 orang ya kita kerugian personil sejauh ini. Tentunya ini juga menjadi evaluasi bagi kita, sehingga harapannya ke depan ini ya itu tidak terjadi lagi. Makanya begitu kemarin ada vaksinasi nasional ini, kita sangat menyambut baik. Ya, kita data prajurit-prajurit kita alokasikan khususnya untuk para Babinsa itu, sehingga harapannya Babinsa yang ada di terdepan di dalam pemerangan COVID ini di wilayah ini, ya setidaknya mereka punya proteksi terhadap dirinya sendiri, ya, sehingga juga memberikan keyakinan bagi masyarakatnya. Jangan sampai kita sendiri aja tidak yakin, apalagi masyarakat yang ada di wilayahnya. Baik, Pak Imam, kita masih akan sambung di segmen berikutnya. Ada satu hal menarik akan kita bahas. Ketika ada 10.459 personil TNI di bawah Kodam 5 Brawijaya sudah tervaksin sampai dengan saat ini, apakah ada yang mengalami KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi? Ini akan kita bahas di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Titik Tengah akan kembali.